Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mariana dengan NIM 23140121 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dengan mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febriani Yuli Satriani, SPDI MPD. Di sini saya akan melangsungkan presentasi dengan judul kurikulum terpadu. Pengertian kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menghubungkan sebagai disiplin ilmu atau mata pelajaran agar peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh. Dalam kurikulum ini, materi pelajaran tidak diajarkan secara terpisah, melainkan dikaitkan satu sama lain untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan bermakna. Selanjutnya, pengembangan kurikulum terpadu. Pengembangan kurikulum terpadu adalah proses perancangan dan implementasi kurikulum yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih holistik dan kontekstual. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, serta penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Kajian teori dan empiris kurikulum terpadu. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme, yaitu kurikulum terpadu dengan pandangan konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi ketika peserta didik secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua yaitu teori interdisipliner, yaitu pendekatan ini berupa menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu teori belajar kontekstual atau contextual teaching and learning. Kurikulum terpadu memanfaatkan pengalaman nyata dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik lebih mudah memahami konsep dengan menghubungkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu teori holistik pendidikan. Johann Dewey menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengalaman yang bermakna dan kontekstual bagi siswa, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat akademis tetapi juga aplikatif. Selanjutnya ada klasifikasi kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keterpaduannya, pendekatannya dalam menghubungkan mata pelajaran, serta penerapannya dalam sistem pendidikan. Organisasi kurikulum terpadu. Organisasi kurikulum merupakan alat yang memudahkan tercapainya keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran secara efektif. Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas tanpa adanya kurikulum yang jelas akan mengakibatkan siswa tidak memahami pelajaran yang disampaikan. Mengorganisasikan kurikulum berarti memilih tujuan yang jelas dan objektif, serta sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Model organisasi kurikulum adalah pendekatan mata pelajaran gabungan, cakupan luas, kurikulum terpadu, kurikulum inti, dan kurikulum kegiatan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan. Kurikulum terpadu merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu agar peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih luas dan kontekstual. Dalam penerapannya, kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan siswa dalam menghubungkan teori dengan aplikasi dalam kehidupan nyata.